Bab 15. Setelah meninggalkan Rare Earth, Charlie tidak langsung pulang. Dia ingin memberi istrinya kejutan lengkap pada hari ulang tahun pernikahan. Kejutan ini bukan hanya sekedar kalung giok, ia juga ingin merias pernikahan romantis untuk istrinya. Atas permintaan Master Wilson, Charlie dan Claire segera mendapatkan akta nikah, dan pernikahan itu tidak pernah diadakan tepat waktu. Tuan tua sendiri ingin memilih hari yang baik dan mengadakan pernikahan besar, tetapi segera setelah keduanya mendapat sertifikat, dia sakit parah dan dirawat di rumah sakit, sehingga pernikahan itu ditunda. Belakangan, tuan tua pergi, dan Charlie tidak dikagumi oleh siapapun di keluarga Wilson, jadi pernikahan itu semakin mustahil. Namun, sekarang dia punya uang, dia harus membayar istrinya untuk pernikahan. Ketika dia berpikir untuk mengadakan pernikahan, hal pertama yang dia pikirkan adalah Taman Gantung Shangri-La. Shangri-La Hotel saat ini merupakan hotel terbaik di Aurous Hill. Hotel ini menempati area yang luas, dekorasinya sangat mewah, dan ada pusat perbelanjaan besar dan kelas atas di dalamnya. Taman Gantung berada di lantai tertinggi di dalam mall. Alasan mengapa disebut Taman Gantung karena dibangun dengan kaca kristal, dan dipadukan dengan bunga segar kelas atas yang dikirim melalui udara dari luar negeri, terlihat seperti taman langit yang menggantung di udara. Ini juga merupakan ruang perjamuan termegah dan termewah di Aurous Hill. Jika pernikahan diadakan di sini, biayanya setidaknya beberapa juta. Charlie kaya sekarang, beberapa juta tidak ada artinya baginya, selama dia bisa membuat istrinya bahagia, itu lebih penting dari apapun. Jadi dia datang ke Shangri-La Hotel dan ingin memesan taman gantung pada hari ulang tahun pernikahannya. Namun, Charlie tidak mengetahui bahwa Shangri-La Hotel mengadopsi layanan keanggotaan. Baik itu makan, penginapan, atau mengadakan jamuan makan di sini, Anda harus memiliki keanggotaan hotel. Selain itu, layanan terkait tidak tersedia untuk tingkat keanggotaan yang berbeda. Anggota biasa hanya dapat makan di lobi dan menginap di kamar standar. Anggota Silver dapat makan dalam kotak dan tinggal di kamar mewah kelas atas. Anggota Gold dapat makan di kotak mewah dan tinggal di suite mewah. Anggota Platinum dapat makan di taman gantung dan tinggal di suite mewah teratas. Dan yang tertinggi adalah member Intan. Hanya anggota berlian yang memenuhi syarat untuk tinggal di kamar presidensial, dan hanya anggota berlian yang memenuhi syarat untuk memiliki seluruh taman gantung untuk jamuan makan. Selain itu, member di atas level emas tidak dapat diproses dengan uang, dan harus memiliki status sosial yang memadai. Charlie datang ke Shangri-La Hotel, tetapi sebelum memasuki pintu, dia dihentikan oleh beberapa pria berbaju hitam. "Maaf Pak, tolong tunjukkan kartu keanggotaan Anda." Pakaian Charlie di sekujur tubuhnya tidak berharga 200, yang sangat mempesona jika dibandingkan dengan tamu yang berpakaian cerah dan mewah. Charlie buru-buru berkata, "Saya ingin mencari pengelola akun Anda dan membicarakan tentang reservasi." Pihak lain berkata dengan dingin, "Maaf, Anda tidak dapat masuk tanpa kartu keanggotaan." Charlie berkata, "Lalu bisakah saya mengajukan permohonan kartu keanggotaan sekarang?" Pihak lain menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kartu keanggotaan harus diproses melalui pengenal." Charlie mengerutkan kening, mengatakan bahwa Shangri-La terlalu merepotkan, bukan? Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia diatur oleh Pak Wilson untuk masuk Universitas Aurous Hill untuk belajar bersama istrinya sebagai senior, ada seorang teman kuliah bernama Sabrina Lee yang sepertinya sedang bekerja. Maka dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sabrina. Setelah menjelaskan situasi yang ingin dia ajukan untuk kartu tersebut, Sabrina langsung berkata, "Pengawas kelas Wade, masalah ini diserahkan kepada saya akan datang ke sana." Charlie buru-buru berterima kasih padanya. Tampaknya meski mereka baru setahun bersekolah di universitas dengan Sabrina, masih ada beberapa persahabatan di antara mereka, dan dia harus membalas budi Sabrina di masa depan. "Oh, monitor kelas, Wade." Beberapa menit kemudian, tiba-tiba seruan seorang wanita datang dari dalam pintu hotel. Mengangkat kepalanya, Charlie melihat seorang wanita yang sangat genit mengenakan kostum tua, riasan tebal, dan menggeliat keluar dari hotel. "Sabrina?" Perubahannya sangat besar. Dia hampir tidak berani mengenalinya. Melihat gadis glamor, dua penjaga keamanan berpakaian hitam di pintu buru-buru membungkuk dan memanggil dengan hormat, "Meneer." "Sabrina." Charlie berkata dengan heran, "Sabrina,
saya tidak melihat Anda selama beberapa tahun, Anda sekarang adalah pemimpin tim di Shangri-La, sungguh luar biasa. Sabrina tersenyum dan berkata, pengawas kelas, kamu sopan, saya sebenarnya hanya seorang ketua tim dari Departemen Personalia, dan saya hanya dapat dianggap sebagai karyawan kecil dan menengah di Shangri-La. Charlie berseru dari lubuk hatinya, itu sudah sangat kuat. Saya mendengar bahwa manajemen Shangri-La sangat menuntut. Kamu benar-benar luar biasa. Sabrina tersenyum penuh kemenangan, lalu melihat kedua penjaga keamanan berpakaian hitam di sampingnya, dan bertanya dengan dingin, kalian berdua memblokir monitor universitas saya di pintu dan menolak untuk masuk. Keduanya saling memandang, dan salah satu dari mereka buru-buru berkata, maaf, pemimpin Sabrina, kami tidak tahu ini teman sekelasmu di universitas, dan dia tidak memiliki kartu keanggotaan, kami juga mematuhi peraturan hotel. Sabrina mendengus dingin, aturannya sudah mati dan orang-orang masih hidup. Apakah kamu tidak mengerti kebenaran ini? Charlie mengira Sabrina akan menghukum mereka karena ini, dan buru-buru berkata, Sabrina, jangan mempersulit mereka, mereka juga bertindak sesuai aturan. Melihat Charlie, Sabrina tiba-tiba tertawa. Pada saat yang sama, dia mengubah wajahnya dan dengan sinis berkata, pengawas kelas Wade, kamu menganggap dirimu terlalu serius, kamu benar-benar berpikir aku akan melakukannya untukmu, dan akan sulit bagi bawahanku? Charlie mengerutkan kening, Sabrina, apa maksudmu? Apa yang saya maksud? Sabrina mengerutkan bibirnya dan tersenyum, apakah itu tidak cukup jelas? Sama seperti Anda ingin masuk ke Shangri-La? Sudah kubilang, jangan pernah memikirkannya dalam hidup ini. Charlie mengepalkan tinjunya dan bertanya, apa maksudmu? Aku menggodamu. Sabrina tersenyum dan menggigil, dan berkata, saat aku masih kuliah, aku tidak meremehkanmu. Saya hanya tahu permadani yang bau, bahkan roti kantin tanpa daging. Masih bekerja sebagai ketua kelas? Apakah Anda masih memperhatikan prestasi akademis saya? Saya moceh. Jangan lihat kebajikanmu. Charlie berkata dengan ekspresi muram, Sabrina, saya pikir saya tidak pernah memprovokasi Anda, mengapa Anda mengejek saya? Bab 16. Sabrina memeluk pundaknya dan berkata dengan bangga, aku hanya meremehkanmu, kenapa? Anda tidak diizinkan untuk membicarakannya? Teman sekelas universitas yang tidak tahu bahwa Anda pergi untuk menjadi menantu yang tinggal setelah lulus? Ketika Anda di sekolah, Anda tidak mampu makan, dan ketika Anda lulus Anda makan sisa, Anda masih memiliki wajah untuk meminta bantuan saya. Sedikit amarah melonjak di hati Charlie. Orang tidak menyinggung perasaannya, dia tidak menyinggung perasaan orang, Sabrina benar-benar terlalu banyak kali ini. Saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan teks dari Stephen Thompson di ponselnya, Mr. Wade, Shangri-La, adalah properti grup Wade kami. Shangri-La di Rose Hill hanyalah salah satu dari lebih dari 100 unit Shangri-La kami. Murid Charlie tiba-tiba menyusut. Shangri-La milik keluarga Wade? Dia tanpa sadar menjawab pesan teks, apa kau tidak berbohong padaku? Stephen Thompson berkata, orang yang bertanggung jawab atas Rose Hill Shangri-La bernama Isaac Traven dan nomor teleponnya adalah 155. Anda meneleponnya dan dia akan mengurus semuanya. Apakah itu oke? Melihat bahwa Charlie menyimpan pesan teks rambut rendah membuat Sabrina sangat tertekan. Dia merasa seperti sedang melecehkan anjing itu, tentu saja dia ingin mendengar anjing itu menggonggong 2 kali. Tapi tanpa diduga, Charlie tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tampaknya pengawas kelas yang sangat keras kepala saat kuliah ini masih sangat keras kepala dan cuek untuk dimarahi. Jadi dia meningkatkan daya tembaknya dan mencibir, oh, monitor kelas, kamu benar-benar bisa menahannya. Ngomong-ngomong, aku mendengar orang berkata bahwa kamu dan Claire telah menikah selama 3 tahun dan kamu belum naik ke tempat tidurnya. Mungkinkah Claire adalah simpanan orang lain? Bukankah Anda hanya berpura-pura menjadi junior orang lain? Baik. Hahaha. Charlie mengerutkan kening. Ini semua tentang menghina saya, tetapi juga menghina istri saya. Sabrina, Anda mencari kematian sendiri. Jadi, dia memutar nomor telepon Isaac Traven, orang yang bertanggung jawab atas Shangri-La, memandang Sabrina, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin bertanya kepada orang yang bertanggung jawab, bagaimana Shangri-La merekrut karyawan? Bahkan seseorang dengan mulut penuh kotoran, apakah mereka masih bisa direkrut? Berani memarahiku? Apakah kamu lelah hidup?
Sabrina segera meledakkan rambutnya dan berteriak kepada satpam di sampingnya, "Dia ada di sini untuk menghina saya, pukul dia." Saat ini, Charlie sudah menelepon. "Hei, siapa?" Di telepon, suara koersif seorang pria datang. Charlie bertanya dengan dingin, "Apakah Anda Isaac Chraven?" "Nama saya Charlie Wei. Saya di depan pintu Shangri-La sekarang. Saya akan memberi Anda 1 menit untuk turun, atau Anda akan keluar dari Shangri-La di masa depan." Pria di telepon yang masih penuh momentum tiba-tiba bertanya, "Tuan Muda Wei, apakah Anda benar-benar di depan pintu Shangri-La?" Charlie berkata dengan dingin, "Kamu masih punya 50 detik." Pihak lain tampak ketakutan dan berseru, "Tunggu sebentar, saya di sini." Sabrina tertawa marah mendengar panggilan telepon Charlie, dan berkata dengan sinis, "Charlie, aku tidak berharap kamu membual seperti ini. Apakah Anda tahu identitas Presiden Isaac?" Dua anggota teratas Shangri-La tidak berani bertindak di depan Presiden Isaac. "Apa menurutmu kamu bisa menggertakku dengan berpura-pura menelepon?" Charlie berkata dengan ringan, "Apakah itu menggertakmu? Anda akan tahu setelah 30 detik. Sabrina tertawa terbahak-bahak, "Oke, pengawas kelas. Wait, kalau begitu saya akan menunggumu selama 30 detik. Oh tidak, saya akan menunggu dengan Anda selama 3 menit. Jika mereka tidak keluar selama 3 menit, saya akan membiarkan penjaga keamanan merobek mulut Anda. Lihatlah bagaimana Anda membual di masa depan. Hahaha. Kamu benar-benar menertawakanku." 20 detik. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan khusus tingkat atas berlari dengan panik. Dia adalah anjing dari keluarga Wade dan anjing yang sangat kuat. Sejak dia menjabat di Arrows Hill dan menjadi kepala Shangri-La, dia telah menjadi salah satu eksistensi paling dihormati di kota. Kapan dia begitu bingung? Namun, dia harus panik, dan tidak pernah menyangka tuan muda itu akan muncul di Shangri-La tempat dia bertugas. Sabrina hendak terus mengejek Charlie, ketika dia tiba-tiba melihat penjaga keamanan di sekitarnya melihat ke belakang dengan ngeri. Ketika dia menoleh tanpa sadar, dia tiba-tiba menemukan bahwa Presiden Isaac sudah kehabisan tenaga, dan dia tiba-tiba disambar petir. Segera, dia menatap Charlie, matanya penuh ngeri, "Bagaimana ini mungkin? Siapa Tuan Charlie?" Suara Isaac Chraven bergetar. Orang-orang tercengang, dan Tuan Isaac, yang mampu membawa gempa Arrows Hill dengan menginjak kakinya, mengubah suaranya dengan panik saat ini. Charlie berkata saat ini, "Saya." Isaac Chraven segera bergegas ke depan, membungkuk dan berkata, "Tuan." Sebelum dia selesai berbicara, Charlie segera berkata, Isaac, jangan katakan sesuatu di luar." Ketika Isaac Chraven mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar karena terkejut. "Sial, aku anjing bodoh." Identitas Tuan Muda pasti sangat dirahasiakan, dan dia hampir memanggil. Jika Tuan Muda menyalahkan dia untuk itu, bukankah dia akan selesai? Jadi dia buru-buru mengganti namanya, tapi tetap dengan hormat berkata, Charlie, selamat datang di Shangri-La. Silakan pindah ke kantor saya untuk berbicara." Sabrina sudah ketakutan, dia tidak bisa menerima kenyataan ini, tapi itu benar-benar terjadi di depan matanya. Apa asal-usul Charlie? Bagaimana bos Shangri-La memperlakukannya dengan hormat? Dia mengejeknya sekarang, bukankah seharusnya dia menyimpan dendam?